Sekarang kalau mau beli iPhone udah nggak perlu mahal lagi guys. Soalnya lagi turun harga sampai 7 jutaan. Kira-kira iPhone apa aja yang lagi turun harga ya? Biar nggak penasaran, mending tonton video ini sampai habis guys. Untuk daftar pertama ada iPhone 13 Pro yang memang masih sangat worth it untuk tahun 2023. iPhone 13 Pro ini nggak kalah dari iPhone 12 Pro Max untuk soal kameranya. Malah dengan sensor kamera yang lebih gede, hasil foto di tempat gelap atau zoom jadi makin apik guys. Dan menariknya lagi, iPhone 13 Pro ini setara dengan iPhone 13 Pro Max. Bedanya cuma di baterai dan ukuran layar. Jadi nggak perlu khawatirin dompet buat dapetin fitur terbaik. Nah ngomongin soal harga, sekarang harganya udah turun 1,6 jutaan. Dari harga pada saat awal perilisannya, saat ini dibanderol 16,8 jutaan aja guys, untuk varian 128GB ya. Ingat loh, yang ini garansi iBox, jadi email kalian gak akan diblok. Dan untuk spesifikasi lainnya, yang jelas masih worth it untuk tahun 2023. Seperti chipset Bionic A15 dengan panel Super Retina XDR OLED, serta refresh rate 120Hz. Untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Kalau produk pertama masih kerasa mahal dan pengen yang lebih murah tapi nggak ketinggalan zaman, kalian bisa takis aja nih iPhone 14. Secara umur HP-nya masih muda, so masih akan banyak dapat updatean dari tahun-tahun mendatang bro. Selain itu untuk layar dan chipset juga sama seperti iPhone 13 Pro sebelumnya. Nih dia juga ada informasi yang cukup penting, yang mana chipset Bionic A15 ini tuh setara sama Dimensity 9000-an. Dan kalau dibandingin sama Bionic A16, mereka berdua nih cuma selisih 0,2 GHz untuk clock speed-nya. Tipis lah ya. Informasi ini nih dia dapetin dari detik.com loh. Tapi di iPhone 14 ini belum memiliki fitur Dynamic Island seperti versi yang Pro dan Pro Max. Dan ada satu kekurangan juga di iPhone 14 ini. Soalnya kamera iPhone 14 reguler cuma 2, jadi nggak ada lensa telefotonya. Emang sih banyak yang bilang kalau iPhone 14 tuh sama aja kayak iPhone 13. Bedanya paling kelihatan di mode cinematic sama GPU-nya aja yang dipakai. Tapi karena perbedaan itu semua, iPhone 14 sekarang udah turun 2,5 jutaan dari harga pada saat awal perilisannya. Sekarang harganya cuma Rp13.499.000 untuk varian yang 128GB. Kalau kamu tertarik spesifikasi singkatnya ada di scene berikut ya. Next ada iPhone 12 mini. Di awal perilisannya, smartphone ini dibanderol 12,9 jutaan untuk varian 128GB. Udah turun harga sampai 3,5 jutaan. Sekarang jadi 9,4 jutaan guys. Kalau kamu suka dengan HP yang layarnya mungil supaya nyaman digenggam, iPhone 12 mini ini cocok buat kamu. Soalnya doi punya ukuran layar 5,4 inci dengan kualitas layar yang gak bisa kamu anggap remeh. iPhone 12 mini memiliki kualitas layar Super Retina OLED display. Walaupun masih pakai resolusi Full HD+, tapi warna yang dihasilkan masih terbilang tajam banget kok. Selain ukuran HP-nya yang compact, kualitas kameranya juga jangan ditanya lagi deh. Hanya karena ukurannya cilik, tapi masih sebanding kok fotografinya dengan iPhone 12 reguler. Kamu bisa lihat di video ini kalau kualitas foto mode wide, di mana iPhone 12 mini punya warna yang lebih natural dan vibrant. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 12 mini ada di sini berikut. iPhone 13 turun harga, masuk list paling worth it buat dibeli tahun ini loh. Alasannya pertama, harganya makin terjangkau. Buat yang 128GB aja udah sekitar 11,6 jutaan. Gila. iPhone 13 lebih worth it ketimbang iPhone 14. Nggak beda jauh, tapi harganya miring. Desain, layar, refresh rate sama aja. Keduanya pakai chip A15. Bedanya tipis di GPU core sama RAM, tapi nggak terlalu kelihatan bedanya. Cocok buat pemakaian sehari-hari. Di uji Geekbench 6, iPhone 13 masih unggul dari Samsung S23. Meskipun di 3D Mark Wall Drive Extreme kalah. Tapi ya tergantung selera aja. Jaminan update OS-nya iPhone 13 oke banget bro. Sampai 4-5 tahun ke depan. Kamera juga makin canggih. Ada mode cinematic. Ada rumor blank screen tapi semoga udah fix di iOS 17 ya. Pokoknya kalau lagi mikirin iPhone, yang 13 ini worth it banget. Harga makin terjangkau, spek oke, dan update OS panjang. Cek langsung di toko bro, mantap!
Selanjutnya ada iPhone 12. Untuk varian 128GB pada saat awal perilisannya dibanderol 16,4 jutaan. Sekarang udah turun harga hingga 5,6 jutaan, jadinya dibanderol cuma 10,8 jutaan guys. Gak lengkap rasanya kalau iPhone yang satu ini nggak muncul. Buat performa gaming sih nggak usah diraguin lagi. Walau masih ditenagai chipset A14 Bionic berfabrikasi 5 nanometer, tentunya bisa banget buat dipakai ngelibas game-game berat. Misalnya dipakai main Genshin Impact, aman banget di settingan high 60 fps. Tapi kalau udah pakai main sekitar 10 menitan, performanya ini kerasa nggak jauh beda sama A13 Bionic. Beberapa kali framenya drop karena faktor suhu HP yang memanas. Mungkin chipset A14 ini lebih punya peran ke efisiensi baterai. Karena meskipun kapasitas baterainya lebih kecil iPhone 11, yakni 2815 mAh, tapi daya tahannya sama aja. Dipakai main Genshin 1 jam, baterainya berkurang 34%. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 12 ada di scene berikut. Di urutan ke-6 untuk rekomendasi iPhone turun harga selanjutnya ada iPhone 11. Pada saat awal perilisannya, smartphone ini dibanderol 12,9 jutaan untuk varian 64GB. Udah turun harga hingga 6 jutaan, sekarang jadi 6,9 jutaan aja loh guys. Beralih ke performanya, iPhone 11 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic. Kalau di-compare dengan Android, chipset ini setara dengan Qualcomm Snapdragon 732G yang biasanya ada di kelas mid-range guys. Meskipun bisa dapat chipset Snapdragon tadi lebih murah, tapi ingat ya, gengsi iPhone lebih tinggi loh. Terus nih, kalau kita bandingin langsung sama iPhone 12 mini yang baterainya cuma seuprit yaitu 2227 mAh, maka dengan iPhone 11 masalah baterai bye banget deh. Soalnya HP ini udah disematkan kapasitas baterai yang lebih gede yaitu 3110 mAh. Ini juga udah dibuktiin sama Gadgets Live yang nyobain multitasking kedua HP ini. Hasilnya setelah 3 jam iPhone 11 ini masih lebih unggul 4% guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 11 ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus, buat kalian yang kepo sama produk yang direkomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan untuk daftar terakhir, ini dia penurunannya paling banyak sampai 7,9 jutaan guys, yaitu iPhone XR. Kalau kamu kepincut dengan varian 128GB-nya, pas banget loh. Soalnya di awal perilisan, HP ini dibanderol 16,4 jutaan. Udah turun harga sampai 7,9 jutaan. Sekarang harganya jadi 8,5 jutaan. Sempat jadi best buy di tahun 2021. iPhone XR bisa ngasih kita apa aja sih? Pertama, performanya. Waktu itu ada temen dia yang masih hobi ngerank Mobile Legends dengan HP ini. Doi bilang HP ini bisa stabil main di grafis ultra. Beralih sedikit ke kameranya, agak disayangkan sih. Soalnya kalau kamu masih pertimbangin beli iPhone untuk ngincer kameranya, mungkin kamu harus mundur pelan-pelan. Soalnya iPhone XR masih pakai satu lensa kamera aja yang beresolusi 12 megapiksel, lengkap dengan kamera depannya 7 megapiksel. Tapi untuk urusan kualitas masih mirip-mirip kok kayak iPhone X series lainnya. Jadi kalian yang udah kepincut sama HP ini karena performanya, jangan mundur jauh-jauh ya, karena nggak bisa bersaing di kameranya. Mending sini deh, deket-deket sama dia. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone XR ada di scene berikut. Sekalian Nidia pamit ya, ciao Bella!